kita katakan itu bukan salah, tapi kita bilang kurang data. Nah, diajaklah kita makan, habis itu. Si kurang ajar ini minta maaf karena kurang data. Tolol. Itu. Hai guys, itu bersama Bang Boy. Yes, kita lagi masih mencari dan menunggu ekspresi Tifa dan Rosrio. Belum kan? Yang hanya Rismon yang muncul kan. Nah, sambil menunggu ternyata ada yang menarik, si Bitor. Tahu kalian si Bitor kan? Bambang Bitor Suryadi. Sekarang ketika di situasi saat ini, gimana perasaan dia ya? Sudahlah apa yang didukung dia satu persatu akan masuk penjara ya. Tetapi dia juga menghadapi gugatan. Siapa yang menggugat? Profesor Paiman menggugat Bitor. Mampus ya, sepaket juga sebenarnya sama Roy Suryo dan CS. Oh my god, berapa puluh tahun lah si Roy Suryo akan ditangkap ini. Setelah kita melihat ada total 4 laporan yang akan terus maju dan plus dari Paiman. Kita bahas nih dia reaksinya. Ya, hari ini sudah tanggal 12 Juli. Kita melaporkan 2 laporan polisi ya. Pertama, Roy Suryo, Bambang Suryadi, Rismon dan Hermanto ya, untuk pencemaran nama baik Profesor. Dan untuk pasal pemerasannya kita Bambang Suryadi sudah resmi, segera Polda pemerasan tangkap mereka. Bentar. Pemerasan guys. Bentar ya. Ini harus diulangi lagi nih, harus supaya jelas informasinya. Ya, untuk pencemaran nama baik Profesor. Dan untuk pasal pemerasannya pemerasan kita, guys, Bambang Suryadi sudah resmi, segera Polda proses tangkap mereka. Nggak ada basa-basi lagi. Laporan ijazah sudah di SP, dihentikan penyelidikannya, dan mereka tidak menghormati institusi kepolisian, khususnya Kabar Eskrim. Silakan Pak. Ya, saya kira terima kasih kepada Pak Dr. Farhad Abbas yang telah menemani kami untuk melaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dengan penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik dan pemerasan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak tadi, Polda segera menindaklanjuti dan menangkap saudara Bambang Suryadi Bitor dan memproses hukum Roy Suryo dan kawan-kawan terkait dengan penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik. Terima kasih. Segera proses hukum Roy Suryo, Rismon Sianipar, Hermanto dan Bambang Suryadi Bitor karena telah melakukan pencemaran nama baik Tangkap. dan pemerasan. Tangkap. Segera tangkap Roy Suryo dan kawan-kawan karena telah mencemarkan nama baik Profesor. Proses hukum. Dan jangan lupa satu lagi, tangkap pemeras itu yang mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak benar. Tangkap. Gila. Ya, aku sih fokus ke Prof Paiman saja ya. Tiga orang ini ya, kita semua sudah pernah mengawal mereka. Ya makasih lah sudah mendukung Pak Paiman ya. Karena memang saya pribadi khususnya kayak greget banget lihat si Bitor ini tiba-tiba muncul nggak tahu dari mana munculnya. Ada yang bilang dari film Tuyul dan Mbak Yul. Ada yang bilang seperti itu. Tetapi keselnya kita itu kesel pengen dia ini ada yang melaporkan, dan yang bukan lagi orang yang kayak misalnya kita melaporkan Bitor karena pasal penghasutan. Nggak lagi guys, orang yang mengalami kerugian. Ini udah apalagi, ini legal standingnya kuat, apalagi pasal pemerasan ini guys. Ya, ada aja buktinya langsung diangkut tuh orang. Ya, kasus Nikita Mirzani mirip lah. Ya, pasal-pasal yang sama. Tinggal pembuktiannya gimana nanti di persidangan. Wih, mantap si Bitor. Bitor, di mana kau?
Udah aku bilang kau mending main di film Tuyul dan Mbak Yul saja kau. Sosok kau turun ke lapangan bahas masalah ijazah, habislah kau, habis. Tapi menarik ini guys ya, untuk kita bisa menyaksikan yaitu pendapat Bitor terakhir. Soalnya Bitor juga hadir ketika gelar perkara khusus. Hadir dia ngasih pesan moral, ngasih dukungan, bahkan menyebarkan berita hoax yang terbaru. Ini dia. Melalui teman kita. Jadi Apa dalam Tor? pertemuan itu dia melawan saya dalam arti kata, "Bang, abang memfitnah saya," kata dia, "karena abang nggak punya bukti tentang saya." Nah dari situ, karena saya punya data yang sangat minim pada waktu saya di CNN TV. Saya di CNN TV itu menyebutkan di dalam TV itu bahwa 1000% Pak Iman ini adalah bodong. Nah, jadi itu yang menyebabkan dia protes. Nah, dalam pertemuan itu betul saya menyampaikan minta maaf dikarenakan informasi saya masih sangat minim, sehingga saya sebagai seorang aktivis harus berani menyatakan minta maaf kalau memang kita katakan itu bukan salah, tapi kita bilang kurang data. Nah, diajaklah kita makan, habis itu. Si kurang ajar ini minta maaf karena kurang data. Tolol. Itu kita harus luruskan. Itu adalah pemikiran yang tolol ya. Pemikiran yang tolol ya Bitor ya. Kenapa aku bilang itu adalah pemikiran yang tolol? Kau itu udah memfitnah orang, bahkan merugikan orang lain. Tapi kau bilang saya nggak minta maaf, saya hanya kurang data. Halo, itu pola pikir yang seperti apa itu? PDI, ini kadermu. Segini kualitasnya dia sekarang ini sejak Pak Jokowi tinggalkan dia. Iya, kayak gini muncul sekarang ya. Ya elah PDI ambil lah ini. Rupanya siangnya setelah selesai makan itu dia mengedarkan hasil pertemuan itu, memviralkan video pertemuan itu. Saya kaget juga, ya udahlah apa boleh buat. Tetapi ternyata setelah maghrib ketika saya sedang di TV Santana, masuk informasi-informasi dari alumninya Universitas Mustofa itulah, kawan-kawan aktivis kita, mungkin lebih dari 100 yang ada di sana. Nah, mereka mengirim video tentang pidatonya Pak Thomas Suyetno. Itu kebetulan kawan saya tahun 80-an, sama-sama pengurus bola kaki, pengurus bola Liga Mahasiswa di DKI. Jadi saya akrab dengan Pak Suyetno itu. Saya dengar semua pidatonya segala macam, dia kaget. Dia menyatakan bahwa dia 5 tahun saja mengejar untuk mendapatkan profesor sangat sulit. Kok ada tiba-tiba Pak Iman hanya 3 bulan kurang sudah mendapatkan profesor itu. Maka terus pihak Mustofa melakukan penelitikan seperti kita, investigasi ke Dirjen Perguruan Tinggi antara yang dilakukan itu. Mungkin pada waktu itu memang Pak Iman punya uang banyak ya sehingga bisa jalan pintas. Nah, jadi saya berkeyakinan bahwa dari keterangan pihak Mustofa itu 1000% Pak Iman ini adalah bodong, dan kita meyakinkan 1000% ijazah Jokowi itu dibikin di kiosnya Pak Iman ini di Pasar Pramuka. Nah, jadi saya datang kemari untuk menemui teman-teman saya yang kebetulan ke Bariskrim di lantai 10. Kalau bisa tolong sampaikan kepada pihak Bariskrim, karena kawan-kawan ada di sana, sampaikan bahwa tidak perlu dilanjutkan lagi pemeriksaan atau apapun terhadap kasus ini, karena sudah terbukti ada pelaku yang membuat ijazah itu dan lokasinya di Pasar Pramuka. Jadi kita sama-sama sekarang berkonsentrasi mencari Jokowi atau menangkap Pak Iman. Kalau saya berharapnya kita ketemu sama Jokowi entah di Jakarta atau di Solo. Untuk menyampaikan bahwa dia harus minta maaf kepada bangsa rakyat ini karena 20 tahunan
Lebih dia berkuasa tanpa dokumen. Udah, Jadi apa, Bitor? Kau nggak sadar, ya? Kau nggak sadar bahwa situasimu saat ini udah mirip tai bagi Roy CS. Kenapa? Ya, ada banyak hal yang aku mau sampaikan kepada kau, ya. Hei, pemeras. Kalau kata Bung Sylvester, si Bitor ini adalah maklar. Tapi laporan dari Pak Iman mengatakan bahwa dia adalah pemeras. Ada banyak hal yang mau sampaikan kepada kau bahwa kau sudah dianggap tai sama orang Roy CS. Kenapa? Yang pertama, masalah pramuka nggak dibawa mereka dalam proses gelar perkara khusus, nggak dibawa sama sekali, ya, nggak dibawa sama sekali. Karena apa? Karena kalau dipaksa untuk dibawa dalam gelar perkara khusus tersebut, maka gugurlah semua perjuangan mereka selama ini. Karena mereka itu kekeh bahwa sejak tahun 2005, Bitor, jangan tolol kau. Ya, sekarang kau hadir di situ, padahal di dalam sana, ya, saat gelar perkara terkhusus, saat kau hadir, ya, kau itu nggak dianggap, bahkan narasimu mengenai pasal pramuka nggak dianggap. Paham nggak kau? Nah sekarang kau minta supaya Pak Eman dipenjarain karena kasus itu. Oke. Sekarang kau menerima laporan. Sekarang malah kau yang menerima laporan dari Pak Iman. Mampus. Sekarang udahlah, Bitor. Sekarang sebelum kau dipenjara, nikmati aja dulu peranmu di film Tuyul dan Mbak Yul. Udah gak syuting lagi ya ternyata ya. Butuh uang ternyata kau ya. Karena udah gak syuting lagi, makanya kau terjun ke sini ya Tuhan. Ya, kalau aku sih pribadi ya Bitor ya, tanggunglah nasibmu. Ditinggal sama Roy CS, TPUA, PDI juga sudah mulai meninggalkan kau. Dan sekarang terima takdirmu. Hadapilah laporan dari Paiman dan Farhad Abbas. Oh my god. Satu persatu berguguran, satu demi satu berjatuhan. Musuhnya Pak Jokowi. Pak Jokowi keren kamu Pak. Ya, Bapak keren, Pak Jokowi keren, Pak Jokowi keren banget, banget keren. Ya, dalam proses pemulihan saja dia sudah berhasil banyak menumbangkan satu demi satu. Apalagi beliau nanti ketika sudah fit 100%, guys. Udahlah, gentarlah semua kalian para koruptor, para buzzer, para bohir, dan kami terus kawal untuk melawan hoax. Thank you guys, support terus Bang Boy. Bye-bye.